10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari Pramban, Search Engine, dan Surel. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menggunakan Pramban untuk mencari data di internet. Yang kedua, peserta didik mampu memilih dan memilah informasi yang diperlukan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat akun Surel. Yang keempat, peserta didik mampu membuat dan mengirimkan surel dengan bahasa yang sesuai. Yang kelima, peserta didik mampu membalas surel yang diterima dengan bahasa yang sesuai. Pramban. Browser web, biasanya disebut browser atau Pramban, adalah perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi di internet atau World Wide Web. Contoh Pramban di sini ada contohnya, yaitu Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Search Engine. Mesin pencari atau search engine adalah suatu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Contoh search engine adalah Google Chrome. Jadi di dalam Google Chrome ini sebenarnya merupakan suatu website yang di dalamnya itu memiliki fitur search engine. Surel. Surel atau surat elektronik atau electronic mail atau surat elektronis adalah cara dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronik. Salah satu contoh surel adalah Gmail. Berikut ini kita akan melakukan praktik Pramban, search engine, dan surel. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempraktekkan mengenai browser. Jadi yang pertama kita akan membuka dulu Play Store kita masing-masing. Yang ini. Kemudian kita ketikkan di kolom pencarian ya, telusuri aplikasi. Ini kita ketikkan browser. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat daftar aplikasi browser yang ada di dalam Play Store. Jadi browser itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet. Dan hari ini kita akan menggunakan browser dari Google, yaitu Google Chrome. Jadi bagi yang menggunakan Android, maka Google Chrome ini sudah menempel di gadget kita masing-masing. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, setelah itu apabila begitu kita buka Google Chrome, hasilnya seperti ini. Ada tertinggal dari halaman yang udah pernah kita buka. Caranya yaitu kita tekan dulu tombol ini. Kemudian kita pilih tab baru. Nah, di dalam browser Google Chrome terdapat fitur search engine atau mesin pencari. Jadi kita dapat mencari sesuatu di search engine ini. Di sini fiturnya ya, telusuri atau ketik alamat. Jadi kita ketik, misalkan kita mau mencari tahu tentang beras tagi. Jadi kita ketikkan beras tagi. Kemudian kita tekan tombol ini, tombol pencarian. Nah, jadi di sini sudah menampilkan info-info mengenai beras tagi. Kalau kita membuka salah satu fitur ya, salah satu informasinya, di sini ada 10 objek wisata yang perlu kamu kunjungi kalau ke beras tagi. Ini saya buka. Nah, di sini kita dapat men-scroll ke bawah.
Di sini ada fiturnya, ada Bukit Kubu, Bukit Gundaling, Desa Lingga, Danau Laukawar, air terjun Sikulikap, pemandian Si Debu-Debu, Funland Mickey Holiday, Museum Pusaka Karo, air terjun Dua Warna, Kebun Raya Tongkoh. Nah, jadi kalau kita mau menyimpan website ini, jadi yang kita buka ini disebut sebagai website atau halaman suatu web. Cara menyimpannya yaitu kita tekan 3 titik ini. Kemudian kita tekan bintang. Bintang ini kegunaannya yaitu menyimpan halaman web di suatu bookmark. Untuk melihat bookmark apa yang sudah tersimpan, kita tekan 3 titik ini. Kemudian kita buka bookmark. Di bagian bookmark seluler. Ini kita buka. Nah, di sini ada halaman web yang sudah tersimpan di dalam bookmark seluler. Kalau kita mau menghapus bookmarknya, kita tekan 3 titik ini. Setelah itu kita pilih hapus. Kemudian kita tekan tombol back. Kemudian tombol close. Nah, jadi kita udah keluar dari bookmarknya. Kemudian kalau kita mau melakukan pencarian yang lainnya, kita tekan tombol ini, tab baru. Sebagai contoh, kita mau mencari adat Tionghoa. Nah, jadi di sini ada informasi mengenai adat Tionghoa. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik untuk mengirimkan surat elektronik. Jadi untuk praktik mengirimkan surat elektronik, kita menggunakan Gmail. Jadi yang pertama, kita cek dulu di akun kita. Kita akan menggunakan akun belajar kita masing-masing. Kemudian untuk menuliskan email ya, bukan melihat tapi menuliskan, kita tekan tombol tulis. Di barisan dari, di sini sudah tercantum alamat email kita masing-masing. Jadi email itu kepanjangannya adalah electronic mail atau surat elektronik. Kemudian kepadanya kita bisa mengirimkan kepada siapa. Sebagai contoh, saya ketikkan ini. Kemudian di bagian subjek kita ketikkan subjek dari email ini. Misalkan minta petunjuk. Kemudian tulis email. Nah, di bagian tulis email kita isikan apa isi dari email. Subjeknya mengenai minta petunjuk, tentu isi emailnya sesuai dengan subjeknya. Contoh, saya lagi sakit perut. Nah, ini kalimat pertamanya, baris pertamanya. Kemudian untuk pindah baris, kita bisa menekan tombol pindah baris. Kemudian kita lanjutkan. Obat apa yang bagus ya? Kemudian kita pindah baris lagi. Selanjutnya kita bisa memberikan emoticon. Tombol emoticon yang ini kita tekan dulu. Lalu kita cari emoticon yang cocok ya. Misalkan emoticon menangis ini.
Nah, seperti ini. Selanjutnya, di dalam mengirimkan email kita juga bisa memberikan lampiran. Tombol lampiran yang ini kita tekan dulu, kemudian kita pilih lampirkan file. Nah, untuk melampirkan file yang bisa kita lampirkan bisa berupa foto, PDF, video ataupun audio. Sebagai contoh ya, saya akan melampirkan salah satu foto. Jadi kalau sudah dilampirkan, maka lampirannya ini akan muncul di sini. Kemudian untuk mengirim, kita tekan tombol kirim. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan apakah email ini sudah diterima atau belum. Saya akan pindah ke akun penerima. Nah, di sini dari sini belum terlihat ada penerimaan ya. Saya buka dulu 3 titik ini. Kemudian saya buka dulu untuk spam. Mungkin ada di spam. Nah, ini dia. Apabila emailnya itu ada di spam, spam itu berarti sedang dicurigai ya. Apakah email ini asli atau tidak pengirimnya. Jadi ini kita buka. Nah, sekarang kita lihat mengapa pesan ini berada di spam. Banyak pesan dari smp.belajar.id yang dulu diidentifikasi sebagai spam. Kita bisa menekan ini, laporkan sebagai bukan spam. Jadi kalau udah laporkan sebagai bukan spam, maka munculnya ini maka sudah pindah ke bagian utama kita di sini. Nah, inilah email yang masuk dari pengirim. Ini kita buka. Kemudian untuk mengunduh atau mendownload lampiran, kita tekan tombol download. Setelah kita tekan, nah di sini udah muncul notifikasi unduhan udah selesai. Yang berikutnya, kalau kita mau membalas email, caranya gini. Ini ada tombol balas, ditekan aja. Ini dari berarti alamat dari pembalasnya ya. Kemudian ini penerimanya, reply, RE itu reply, balasan dari minta petunjuk. Kemudian di sini saya akan ketikkan ke apotik dan beli obat new diabetes. Kemudian saya tekan tombol kirim. Setelah saya kirim, saya akan pindah ke akun penerima. Nah, di sini untuk akun penerimanya sudah menerima. Di sini nampak ini. Ini kita buka. Nah, ini saya buka ya. Nah, jadi pada saat real time surat elektronik ini terkirim. Selanjutnya, kita dapat mengirimkan email ke email yang isinya sama kepada beberapa orang ya. Caranya yaitu kita buka dulu tombol tulis. Kepadanya di sini ada tanda panah ke bawah. Ini bisa kita tekan ini. Kemudian kita perhatikan di sini ada CC, ada BCC. CC itu kepanjangannya adalah carbon copy. BCC kepanjangannya adalah blind carbon copy. Beda CC dan BCC yaitu kalau saya kirim dengan metode CC kepada beberapa orang,
maka orang yang menerima email dari saya akan dapat mengetahui email itu dikirimkan kepada siapa saja. Kalau BCC, blind carbon copy, berarti orang yang menerima email itu tidak akan pernah mengetahui saya kirim kepada siapa saja. Yang sekarang saya akan praktekkan adalah carbon copy. Nah, di sini CC-nya saya akan ketikkan. Kemudian saya akan kirim dengan 2 alamat penerima. Subjeknya minta petunjuk. Kemudian di tulis email saya akan ketikkan, tolong ajarkan saya matematika. Kemudian di sini saya kirim. Lalu saya akan buka salah satu akun penerima. Nah, di sini belum terlihat penerimaan. Kita buka dulu 3 garis ini, kita buka di bagian spam. Di sini juga belum terlihat ada penerimaan. Nah, ini udah masuk. Jason Devlin, ini nama pengirimnya. Ini saya buka. Kemudian di sini ada kepada saya. Ini dibuka. Nah, dengan metode CC, di sini terlihat ya, CC kepada siapa. Nah, ini. Jadi saya dapat mengetahui email ini dikirim kepada siapa saja. Kemudian sekarang saya akan pindah akun dulu. Kemudian saya akan mengirim email lagi. Saya tekan tombol tulis, kemudian kepadanya saya buka. Kemudian sekarang saya akan mempraktekkan dengan sistem BCC. Subjeknya minta petunjuk. Kemudian tulis email, tolong ajarkan saya informatika. Nah, sekarang saya tekan tombol kirim. Kemudian saya akan pindah akun dulu. Di sini belum terlihat adanya email yang masuk ya. Jadi, nah ini sudah masuk. Ini saya buka. Lalu di sini saya buka kepada. Nah, di sini terlihat tertulis BCC. BCC-nya ini hanya satu alamat. Jadi dengan sistem BCC, yang menerima email tidak akan pernah tahu email itu dikirim kepada siapa saja. Nah, kapan kita akan menggunakan CC dan BCC tergantung kepada situasi dan tergantung pada informasinya. Kalau informasinya itu sangat penting dan semua orang harus mengetahui, maka kita harus menggunakan sistem CC atau sistem carbon copy. Kalau informasinya itu sangat rahasia sekali, sangat rahasia, sangat private, dan kalau kita kirim ke orang lain, maka kita gunakan sistem BCC supaya orang tersebut tidak tahu info ini dikirimkan kepada siapa saja. Ada kalanya email-email yang masuk ini tergolong penting, ada kalanya. Contohnya, saya akan memberikan tanda bintang untuk suatu email yang masuk. Contohnya ini,
Saya berikan tanda bintang. Nah, begini. Tanda bintang ini menyatakan email tersebut penting. Kalau penting, maka kita buka 3 garis ini, maka ada di bagian berbintang. Nah, di bagian berbintang ini terdapat email-email yang penting. Nah, kalau kita hilangkan ya salah satu bintangnya seperti ini. Setelah dihilangkan, kita buka di bagian utama, maka di sini tidak akan ada lagi bintang di tempat saya memberikan. Tadi saya memberikan bintangnya di bagian ini, yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi bintangnya sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau menghapus ya, menghapus email. Jadi kalau emailnya udah kita baca, lalu mau kita hapus, caranya gini. Kita tekan lama-lama. Kalau udah muncul tanda benar, maka tekan tombol tong sampah ini, tekan tombol hapus, maka emailnya sudah terhapus. Demikianlah praktik browser pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.